Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini kitab akidah yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana latar belakang ditulisnya kitab ini adalah pertanyaan seorang qadhi dari Wasit yang menanyakan kepada Syekhul Islam tentang akidah Ahlussunnah, karena di negerinya banyak berbagai macam pendapat-pendapat yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kitab ini sangat singkat ditulis, antara asar sampai maghrib, sehingga waktu yang sangat singkat itu beliau telah menuangkan ilmu yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan tentang kedalaman ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan kita telah sampaikan bahwa beliau menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, khususnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak persimpangannya dengan ahlul bidah, sehingga beliau lebih menyasar kepada poin-poin yang terpenting dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang telah kita sampaikan, globalnya beliau telah sampaikan tentang arkanul iman. Kemudian beliau bicara tentang arkanul iman yang cukup tajam menjadi pembicaraan adalah asma sifat, khususnya berkaitan dengan sifat Allah, yakni sifat-sifat Allah SWT, yang betul menjadi garis tegas, garis pemisah antara Ahlussunnah dengan ahlul bidah. Kalau Anda ingin tahu apakah dia Ahlussunnah atau ahlul bidah, atau Ahlussunnah atau orang menyimpang, maka langsung lihat pemikirannya berkaitan dengan asma wa sifat. Itu pasti akan kelihatan. Kalau Ahlussunnah akan kelihatan sekali bagaimana cara bicara tentang ini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda akan lihat betul alul bidah pasti akan kelihatan. Mereka kalau nggak mentahrib, mentakwil, mentakyib, mentasbih, mentaktil, itu lingkarannya di situ. Maka telah kita sampaikan kemarin bahwasanya Ahlussunnah adalah mengikuti jalannya Nabi, karena yakin 100% sebagaimana firman Allah Ta'ala, wassalamun alal mursalin, bahwasanya jalannya para utusan itulah jalan yang paling selamat. Selamat dari segala macam kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, sehingga betul-betul jalan ini telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditazkiyah, direkomendasi oleh Allah taala. Beda dengan jalannya filsafat, jalannya para siasi, para politikus, jalannya para sufia, jalannya aklani, jalannya orang-orang yang seperti ini, maka nggak ada rekomendasi dari siapa yang tidak jelas rekomendasinya. Adapun jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyelisih agama Rasul ini satu, yaitu ahlul kalam atau aqlaniyun. Aqlaniyun mereka mengatakan kepada Ahlussunnah, lanal aqlu walakas syar'u. Kami punya akal dan kalian punya syariat, punya nas maksudnya. Karena Ahlussunnah itu kembalinya nas, kembali ke nas terus. Karena Ahlussunnah sangat yakin nas wahyu itu maksum, dan hanya dengan berpegang teguh dengan wahyu itulah jalan keselamatan. Adapun aqlaniyin atau aqlaniyun, orang mereka senantiasa mendahulukan akal, mengagung-agungkan akal, mereka akalnya yang terus jalan. Maka ketika berbenturan antara wahyu dengan akal, yang mereka menangkan adalah akal, sehingga akal menghakimi wahyu. Yang menyelisih jalannya para rasul yang kedua adalah yaitu asyasiun, para politikus. Para politikus ketika dia berbenturan antara polisi politiknya dengan wahyu, akan dia menangkan polisi politiknya. Dia singkirkan wahyu.
Adapun ahlu sunnah senantiasa berpegang teguh dengan wahyu, karena itu adalah siasah yang paling kuat. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang betul-betul berpegang teguh dengan tali agama Allah, maka dia berada di atas jalan yang lurus. Yang ketiga, yang menyelisih jalannya para rasul adalah sufiyah, yaitu ahlu dzauq. Orang yang mereka mendulukan perasaan, lintasan hati, atau bahkan mimpi-mimpi. Ketika wahyu bertentangan dengan lintasan hati, dengan suara hati, maka akan dia menangkan suara hati dan dia kalahkan wahyu. Ahlul wajd, dia mendapatkan bisikan-bisikan, sehingga bahkan wahyu ditinggalkan dan mereka mengikuti bisikan-bisikan yang mereka anggap ini wahyu dari Allah SWT. Yang keempat, di antara mereka menyelisih jalannya para nabi dan para rasul, yakni yang pertama adalah asyasi, aklani, kemudian asyasi, kemudian ahlu dzauq, tarekat, yakni sufiyah. Ini di antara menyelisih, yaitu jalannya para Nabiullah alaihi wassalam. Kalau enggak para siasyun, ini orang-orang mereka itu senantiasa mengedepankan polisi politik, kemudian aklani yang senantiasa mengedepankan akal, ya ahlu dzauq yang mereka senantiasa yaitu mendahulukan perasaan, ungkapan hati mereka dan meninggalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlussunnah senantiasa berpegang teguh dengan wahyu, dengan risalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, dan kelurusan kita dalam memahami nama dan sifat ini sangat menentukan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Sejauh mana pengagungan kita kepada Allah sangat ditentukan dengan sejauh mana lurusnya kita dalam memahami nama dan sifat. Bayangkan, kalau seperti Jahmiyah yang tidak mengimani nama dan sifat, dia tolak semua nama dan sifat, sama dengan seakan-akan Allah tidak ada, karena tidak ada namanya, tidak ada sifatnya. Bagaimana akan muncul rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala? Bagaimana Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah, menetapkan nama tanpa sifat, Allah mendengar tanpa pendengar, melihat tanpa penglihatan, berilmu tanpa ilmu. Bagaimana akan muncul pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula Asy'ariyah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagian dengan cara tahrif. Ya yadun ditolak, mahabbah ditolak, ghadab ditolak, nuzul ditolak, ditakwil semuanya. Maka bagaimana akan muncul yang sesungguhnya berbeda dengan kenyataan kehidupan mereka? Ada enggak orang-orang yang mereka itu menolak sifat mahabbah bagi Allah? Saya tidak ingin menjadi hamba yang dicintai Allah. Enggak ada. Semua kita ingin menjadi hamba yang dicintai Allah Ta'ala. Kita takut dengan murka Allah. Itu semuanya begitu. Ridha ditolak. Allah tidak punya sifat ridha. Lah terus bagaimana kita ini selama ini beramal, melakukan sekian macam banyak amal, itu dalam rangka untuk menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridhanya Allah ditolak terus bagaimana? Maka tidak akan betul mengagungkan Allah yang sebenarnya kecuali Ahlus Sunnah. Baik mengagungkan Allah karena mengimani nama dan sifat Allah dengan cara yang benar, atau mengagungkan syariat agama Allah karena betul-betul Ahlus Sunnah sangat perhatian dengan nas-nas syariat. Beda dengan alul akal, aklaniyun, beda dengan yaitu sufiyah, beda dengan yaitu siasyun, para politikus. Ahlus Sunnah yang betul-betul sangat mengagungkan yakni Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana berangkatnya Ahlus Sunnah? Kita ulang-ulang senantiasa, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah itu a'lamu bi nafsi wa ghairi. Allah itu lebih tahu tentang dirinya dan orang lain. Allah itu asdaqu qila, perkataannya paling jujur.
Allah itu ahsanu haditha, ungkapannya paling tepat, paling fasih, paling bagus, paling baik. Kemudian Allah itu iradatul bayan, zat yang sangat menginginkan penjelasan segamblang-gamblangnya. Sehingga dengan ini semuanya Ahlussunnah yakin seyakin-yakinnya bahwa nas yang diungkapkan Allah adalah nas yang berdasarkan ilmu, ungkapannya paling jujur, ungkapannya paling baik. Kemudian Allah hendak menerangkan sejelas-jelasnya. Bedakan dengan ahlul bidah yang kalau kita mengimani Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah turun, maka dia kafir karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti Allah menipu kita. Berarti Allah bicara dengan bahasa tipuan, bukan bahasa yang jujur, bukan dengan ungkapan yang terbaik. Allah tidak memiliki ungkapan yang terbaik. Karena kalau kita menetapkan ternyata malah menjadi kafir, justru menjelomprongkan kita. Waliyadzubillah. Maka Allah katakan ini subhanallahi amma yasifun. Maksudnya Allah dia semua apa yang mereka sifatkan. Maka benar-benar tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenarnya kecuali dari Ahlussunnah wal Jamaah. Masalah muslimin rahimani rahimakumullah. Dan kita telah pelajari bahwasanya ketika Allah menghadirkan nama dan sifatnya, Allah menghadirkan nama-nama subutiyah atau musbatah atau musbitah, dan nama dan sifat juga manfiyah atau salbiyah, rincian nama-nama yang Allah sebutkan. Dan Allah juga menghadirkan nama-nama yang sifatnya manfiyah, penolakan, menolak segala cacat dan aib yang disebutkan kepada Allah Ta'ala. Nama dan sifat ada yang subutiyah, ada yang salbiyah, atau ada yang musbatah, ada yang manfiyah. Ada pada nama dan sifat Allah SWT. Dan telah kita sampaikan, asalnya dalam menetapkan sifat, penetapan sifat, maka Allah rinci. Karena semakin banyak rinciannya, semakin sempurna, menunjukkan semakin sempurnanya Allah Ta'ala. Dan ketika Allah menafikan sifat penafian, maka Allah penafiannya global. Karena itu menunjukkan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Oh, sama sekali nggak ada yang setanding dengan Allah. Itu langsung menafikan total tentang ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang menetapkan total kesempurnaan Allah dengan menafikan segala bentuk kekurangan yang akan menyamai ini Allah Ta'ala. Para pemirsa, ini adalah asalnya penetapan rinci, penafian global. Tapi terkadang Allah hadirkan penetapan global, penafian rinci. Tapi di balik itu kesempurnaan pula yang Allah inginkan. Contoh penetapan global, Laul Asmaul Husna, ini adalah global. Allah memiliki nama-nama yang indah. Kandungannya ini adalah itu penetapan tentang seluruh kesempurnaan nama dan sifat Allah Ta'ala. Manfiyah asalnya global, tapi Allah datangkan dalam bentuk rinci, yang telah kita ulang setiap kali. Wala yadlimu rabbuka ahadan. Allah tidak menzalimi siapapun. Ini menetapkan tentang keadilan Allah Ta'ala. Wa ma massana min lughub, ini menetapkan tentang ini kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Allah tidak diserang capek, ngantuk, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah melalui pembahasan kandungan manfiyah, subutiyah, salbiyah ini pada surat Al-Ikhlas, ayat kursi. Kemudian kita sekarang mulai masuk diajak oleh Syekhul Islam ayat-ayat yang bicara tentang sifat-sifat Allah, yang menyebutkan tentang ini nama dan sifat Allah yang terkandung di dalamnya kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada ayat wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat ini ditafsirkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ungkapan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berdoa kepada Allah dengan doa seperti ini: Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, Rabbnya langit-langit, Rabbnya bumi, Rabbnya arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai', ya Rabb, Rabbnya segala sesuatu. Ini namanya, yaitu beliau bertawasul sebelum berdoa.
dengan bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati, Rabbul ardi, Rabbul arsil azim, Rabbu kulli syai'. Rabb yang menciptakan, Rabb yang memiliki total segala-galanya, Rabb yang mengatur semuanya, inilah Rabb. Allah yang menciptakan, memiliki, mengatur langit, bumi, arsy yang agung, dan disebutkan al-arsul azim karena arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Bayangkan langit yang 7 dan bumi yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah seperti lempengan diletakkan di padang yang luas, kecil, dilemparkan di padang yang luas, sangat kecil. Kursi dibandingkan dengan arsy Allah seperti itu pula. Padahal bagi kita bumi sangat besar, langit lebih besar lagi. Maka bagaimana dengan kursi Allah dan arsy Allah Ta'ala? Allah adalah Rabbnya itu semuanya. Falikal habbi wan nawa. Allah yang telah memecahkan biji-bijian dan tumbuhan sehingga membuat biji itu pecah sehingga tukul tumbuhan, yaitu mengeluarkan tumbuhan dari tanah. Ini adalah pekerjaan Allah Ta'ala. Ada nggak manusia yang bisa seperti itu? Nggak bisa. Buat, minta maaf, buat kacang tolo atau apa itu toge, biji toge itu kacang hijau, silahkan suruh buat, profesor lulusan manapun suruh buat, kemudian ditanam di tanah, kemudian bisa nggak tukul jedul tanamannya itu? Nggak mungkin akan bisa. Nggak mungkin akan bisa. Allah yang menumbuhkan bebijian dan tanaman itu. Mungsilut Taurat wal Injil wal Furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Taurat dan Injil dan Quran. Ini semuanya tawasul dengan menyebutkan hal-hal yang sangat besar bagi Allah Ta'ala. Apa yang Allah minta? A'udzubika min syarri kulli syai'in anta ahidun binasiyati. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari segala keburukan yang ubun-ubun mereka itu ada di tanganmu. Allahumma antal awalu, ini yang kita maksudkan di sini. Allahumma antal awalu, falaisa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau adalah yang awal, yang tidak ada sebelum Engkau sesuatu pun. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai', dan Engkau yang akhir, yang tidak ada setelahmu sesuatu pun. Wa antal zahir falaisa fawqaka syai', Engkau yang atas dan tidak ada yang lebih atas daripada Engkau. Wa antal batinu falisa dunaka syai', Engkau yang batin, yang paling tersembunyi dan tidak ada yang lebih tersembunyi daripada Engkau. Iqdi annadain wa akhnana minal faqri. Ya Allah, lunaskan hutangku dan kayakan aku dari kefakiran. Ini doa orang yang mereka pengen hutang lunasnya, dan orang yang pengen yaitu dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan hafalkan doa ini. Ini adalah doa yang diajarkan Nabi SAW, tapi tentu bukan sekedar lafaz-lafaz ucapan yang tidak direnungkan. Renungkan kalimat per kalimat, dan kemudian betul-betul sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pastikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini yang kita ambil penjelasannya adalah Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau yang awal, yang tidak ada sebelummu satupun. Sehingga Allah yang paling awal, gak ada sama sekali apapun sebelum Allah Ta'ala. Allah yang akhir, dan Allah sebutkan salbiahnya, falaisa ba'daka syai', tidak ada setelah Engkau sesuatu pun. Sehingga betul-betul Allah yang paling akhir, yang paling awal, yang paling akhir. Wa anta zahiru, Engkau yang paling tinggi, dan enggak atas, enggak ada yang lebih tinggi daripada Engkau. Falaisa fawqaka syai'. Antal batin falaisa dunaka syai'. Engkau adalah yang maha lembut, yang maha tersembunyi, enggak ada yang lebih batin daripada Engkau. Ini menunjukkan tentang liputan Allah dalam segala perkara. Liputan zaman, liputan tempat,
sehingga tidak ada yang keluar daripada liputan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang mereka merenungkan tentang nama Allah Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Allah Al-Awwal, maka dia akan total mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua awalan itu dari Allah taala. Antum berharap apa dari makhluk? Semuanya itu awalnya dari Allah taala. Maka harapkan segalanya kepada Allah taala. Maka seorang mukmin akan bertawakal total kepada Allah taala, bersandar total kepada Allah. Allah itu yang mengawali segala-galanya. Semua itu awalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain itu merupakan sebab-sebab keberapa yang Allah jadikan sebagai perantara untuk sampainya sesuatu kepada kita, sehingga kita tidak akan bersandar kepada yang tidak menjadi awalan. Yang menjadi awalan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka harapkan semua yang Anda inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengawali segala-galanya. Ya Allah yang paling awal, yang tidak yang lebih awal daripada Allah taala. Sehingga semuanya dalam liputan Allah taala. Orang yang mereka meyakini Allah itu al-akhir, maka puncak tujuan akhir hanya Allah Subhanahu wa taala. Puncak tujuan akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh selain Allah akan berakhir. Anda membanggakan kakek moyang Anda, orang tua Anda sebentar lagi mati, berakhir. Anda banggakan jabatan Anda sebentar lagi akan berakhir. Anda sandarkan diri Anda kepada yaitu jenderal-jenderal Anda, mereka sebentar lagi akan jadi mayit, akan berakhir. Dunia akan hancur, akan rusak. Kullu man 'alaiha fan. Semua selain Allah akan hancur. Yang di muka bumi itu akan hancur. Illa wajhu rabbik, kecuali wajah Allah itu, kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka meyakini Allah al-akhir, dia akan menjadikan Allah akhir, puncak tujuannya itu. Puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak mencari keridhaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan berakhir, akan mentok kepada Allah taala. Maka semuanya itu nggak akan dia yaitu anggap dia hanya akan bersandar total kepada Allah, Allah yang paling akhir. Ujung-ujungnya itu kepada Allah taala. Kemudian orang yang yakin Allah az-zahir, Allah itu di atas segala-galanya. Dia akan tahu dirinya itu zalil, dia itu hina, dia itu rendah, dia itu nggak punya apa-apa. Allah yang maha tinggi segala-galanya, tinggi sifatnya, kesempurnaan sifatnya, dan tinggi zatnya. Sehingga dia akan tahu dirinya itu rendah, hina, nggak ada apa-apa, sehingga tidak akan mungkin muncul kesombongan ketika dia tahu Allah az-zahir, Allah zat yang maha tinggi, Allah dalam ketinggiannya, tinggi sifatnya dan tinggi zatnya. Ini az-zahir itu al-ulu, Allah dalam ketinggiannya. Allah al-batin, Allah itu adalah al-batin, yang Allah mengetahui segala hal yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. La takhfa 'alaihi syai'un, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah taala. Sehingga Anda mau menyembunyikan di relung hati yang mana, di rahasia yang paling tersimpan yang mana, Allah akan mengetahui dan Allah akan bongkar satu saat. Ini kalau kita mengimani nama itu, dampaknya dalam kehidupan luar biasa. Bagaimana kalau Anda Jahmiyah, nggak mengimani nama Allah seperti ini, nggak mengimani sifat Allah seperti ini? Bagaimana kalau Anda yang Mu'tazilah, yaitu tidak mengimani sifat Allah dalam nama Allah al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin? Apa yang akan muncul di hati Anda? Bagaimana Anda menjadi Asy'ari? Akan Anda takwil bagaimana? Anda fahami bagaimana? Maka mengimani sifat Allah ini merupakan sangat penentu dalam kehidupan seorang hamba, dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun kemudian katakan di ayat berikutnya tadi, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha
berilmu, Maha tahu atas segala sesuatu. Allah Maha berilmu atas segala sesuatu. Sebetulnya al-awal, al-akhir, al-zahir, al-batin itu untuk mengantarkan ini. Kesimpulannya itu Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Sehingga ilmu Allah meliputi segala-galanya. Tidak ada yang keluar dari cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini semuanya dalam lingkup cakupan Allah taala. Kemudian sebelum kita masuk pada Al-Hakim, maka kita selesaikan Alim. Bagaimana Allah menggambarkan tentang ilmu Allah dalam beberapa ayat berikut ini. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah katakan pertama, ini dalam surat apa itu? Saba ayat 1-2. Iya. Allah katakan ya'lamu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah lil istimrar. Sekarang yang akan datang. Ini Allah mengetahui seluruh perkara ini seterusnya, selamanya. Allah mengetahui yang sekarang terjadi dan yang akan terjadi. Allah mengetahui terus. Sifat ilmu adalah sifat dzatiyah bagi Allah SWT. Apa yang Allah terangkan dalam ayat ini, pengetahuan Allah, ma yaliju fil ardi, apa yang masuk ke bumi. Apa itu yang masuk ke bumi? Yang masuk ke bumi apa aja? Banyak. Mayit masuk ke bumi. Hari ini mayit yang masuk ke bumi berapa Allah tahu. Kemudian apalagi? Ya air hujan yang masuk ke bumi, berapa liter, berapa tetes, berapa ini jatuhnya air hujan yang masuk ke bumi, Allah tahu. Semua pokoknya yang masuk ke bumi semuanya Allah mengetahui. Ilmu Allah ini sangat luas cakupannya. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Ya, yang keluar dari bumi apa? Ya tukul-tukulan, apalagi air mancur, apalagi. Ya semua yang banyak tuh yang keluar dari bumi, yang keluar dari bumi. Semuanya Allah mengetahuinya. Kemudian wama yang minas sama, apa yang turun dari langit, malaikat, kemudian air hujan, kemudian apalagi yang turun dari kemudian semua yang turun dari atas, yang turun dari langit, semuanya Allah mengetahui. Wama ya'ruju fiha, dan apa yang masuk ke langit Allah mengetahui. Sehingga Allah mengetahui semua perkara yang tidak tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Kenapa ini dibawakan oleh beliau? Bahwasanya firaqud dhalah itu mereka ada yang mengingkari tentang ilmu Allah Ta'ala. Qadariyah, apalagi qadar ekstrim, yang mengingkari takdir Allah Ta'ala. Mengingkari takdir itu artinya dicoret pertama kali ilmu. Allah berarti nggak tahu apa-apa. Sehingga apa yang terjadi itu bukan dengan takdir Allah Ta'ala. Berarti Allah tidak mengilmui apa-apa. Allah katakan Allah ilmunya itu ini meliputi segala sesuatu. Bayangkan tentang ilmu Allah, luasnya ilmu Allah. Walau annama ma fil ardi min syajaratin aqlam. Seandainya di muka bumi ini pohon-pohon itu dijadikan sebagai tinta, sebagai pena. Wal bahru yamutuhu sabatu abhurin. Kemudian 7 lautan itu dijadikan sebagai tintanya. Maka tinta habis itu belum cukup untuk menulis ilmu Allah Ta'ala. Walaupun ditambah lagi dengan selautan lagi. Walaupun ditambah berlautan-lautan lagi. Ilmu Allah tidak pernah habis. Kalau kita tanya atau kita adakan survei profesor yang paling jenius, yang pernah ilmunya dianggap paling luas, itu membutuhkan berapa kolam tinta untuk menulis ilmunya itu.
sampai tintanya habis butuhkan berapa kolam tinta, atau antum ilmunya ditulis dituangkan habis berapa tinta. Seandainya lautan itu jadikan tinta, semua pohon dan ranting itu dijadikan sebagai pena untuk menulis ilmu Allah, itu habis semuanya, ilmu Allah belum habis. Alangkah luasnya ilmu Allah Ta'ala. Sehingga Allah tegaskan, manusia ini sehebat apapun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan tidaklah diberikan pada kalian ilmu kecuali sangat sedikit. Itu sangat sedikit dari ilmu yang itu pun ilmu manusia itu di awal dia tidak tahu, kemudian mengalami lupa, mengalami rusak, mengalami pikun, yang tadinya tahu jadi nggak tahu. Ini adalah ilmu yang ada pada manusia. Ilmu Allah tidak diawali dari bodoh, Allah tahu segala-galanya, tidak akan ini rusak ilmunya. Allah ingin membandingkan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Kemudian wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah ilmunya meliputi ma fil ardi fil barri wal bahri. Semua yang di bumi, semua yang di lautan, itu semuanya Allah tahu. Antum tahu nggak berapa jumlah pohon pisang yang ada di Indonesia ini? Ya nggak tahu. Apalagi pisang kepoknya berapa, pisang rojonya berapa, pisang tanduknya berapa, nggak ada yang tahu. Allah tahu. Jumlah jenis pohon pisangnya berapa, masing-masing jenisnya itu berapa, kemudian tumbuhnya berapa, pisangnya yang tumbuh berapa, sampai saat daun-daun yang gogroknya itu berapa, Allah tahu semuanya. Yang di lautan juga begitu. Kalau ditanya berapa ikan gurame yang ada di atau gurame laut apa darat? Darat. Berapa jumlah ikan hiu yang ada di laut pantai selatan umpamanya? Enggak ada yang tahu. Allah dari ikan yang paling kecil sampai yang paling gede semuanya Allah tahu yang berapa di lautan tersebut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada daun yang jatuh, daun kering yang jatuh, kecuali Allah pasti tahu. Yang baru tumbuh, yang jatuh kering, kemudian yang baru ngeleyang-leyang belum sampai ke bumi, semuanya Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan tidak pula biji-bijian yang ada di kegelapan bumi, wala ratbin wala yabisin, baik yang basah maupun yang kering, Allah semuanya tahu, ila fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu ada dalam kitab catatan Lauhil Mahfuz. Sehingga semuanya itu ada dalam liputan ilmu Allah Ta'ala. Ada dalam liputan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmih. Dan apa yang dikandung dari rahim-rahim perempuan manusia, perempuan binatang, wala tadau illa bi ilmih, dan apa yang dilahirkan kecuali Allah mengetahui. Mana yang lahir anaknya, mana yang keguguran, mana yang jadi, mana enggak jadi, semuanya Allah mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu bicara tentang kesimpulan tentang ilmu, maka Allah katakan wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sungguh Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Sehingga berkaitan dengan ini ilmu Allah, maka kesimpulan tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahwa ilmu Allah itu yang pertama al-ilmu sabiq. Ilmu Allah tentang segala sesuatu ini yang diingkari Qadariyah. Sehingga takdir itu mereka nggak mengenai takdir. Karena Allah dianggapnya tidak mengetahui segala sesuatu. Perbuatan itu terjadi dengan tiba-tiba. Unufun. Tanpa rancangan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diadukan oleh Yahya bin Ya'mar kepada Abdullah ibn Umar, yang sampai Abdullah ibn Umar mengatakan
bahwasanya kalau kamu ketemu mereka, sampaikan Ibnu Umar barok kepada mereka dan mereka barok kepada Ibnu Umar. Dianggapnya itu mereka telah keluar dari Islam. Demi Allah, seandainya mereka itu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu nggak akan diterima infaknya sampai mereka itu iman kepada takdir Allah Ta'ala. Karena mengingkari takdir, pertama kali dicoret adalah ilmu Allah Ta'ala. Sehingga seakan-akan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Sehingga kejadian itu adalah kejadian yang tiba-tiba. Yang kedua, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, detail, rinci. Ilmu Allah itu ini rinci. Kata yang pertama, ilmu sabik. Ini ilmu Allah itu mendalui segala sesuatunya. Semuanya telah ada dalam ini ilmu Allah Ta'ala. Allah tahu sebelum semua yang terjadi itu akan ini terjadi. Sebagaimana Allah telah menulis takdir Allah di Lauhil Mahfuz sebelum yaitu langit dan bumi tercipta. Sudah ditulis semuanya ini dalam kitab catatan takdir Allah SWT. Yang kedua tadi ilmu Allah detail, mendetail, sangat rinci, sedetail-detailnya. Kalau kita suruh bicara tentang tubuh kita ini, itu membutuhkan berapa dokter spesialis? Spesialis otak, spesialis tulang orang tua, tulang dewasa, tulang anak, kemudian spesialis kulit, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, spesialis mata, spesialis apa lagi, paru, jantung, spesialis penyakit dalam lagi ada subspesialisnya lagi. Spesialis, membutuhkan sekian banyak dokter-dokter ahli. Itu pun banyak yang belum diketahui. Penyakit-penyakit yang berkembang terus, yang ada pada diri manusia pun juga, ya ini membutuhkan manusia dibingungkan terus dengan berkembangnya penyakit. Allah mengetahui dengan sangat rinci, detail semua perkara. Dan itu pada seluruh alam semesta yang ada. Ilmu Allah ini khabirun. Ilmu Allah itu adalah mendetail, meliputi ahata bikulli syai'in ilma, meliputi segala sesuatunya itu detail. Ini yang diingkar orang filsafat. Kemudian yang ketiga, ilmu Allah itu meliputi ini apa yang sedang terjadi itu Allah tahu. Sehingga ilmu Allah dikatakan para ulama, ilmu Allah itu meliputi yang lalu, yang akan datang, yang sedang terjadi, yang terjadi, yang tidak terjadi, yang tidak terjadi itu seandainya terjadi bagaimana, semuanya Allah mengetahui. Semua Allah mengetahui. Sehingga ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Ini orang yang mereka betul-betul meyakini tentang ilmu Allah seperti ini, dia akan mengetahui tentang dirinya siapa dan siapa itu Allah Ta'ala. Dan tentu tidak akan mungkin muncul kesombongan pada diri orang tersebut. Karena dia mengenal siapa Allah, dan akan muncul pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pun mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meminta ilmu kepada Allah, karena Allah yang memiliki ilmu dan yang mengajarkan kepada memahamkan manusia tentang ilmu. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah yang memfaqihkan orang tentang agama, maka jangan lupa meminta ilmu ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, ini berkaitan dengan ini ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pembicaraan ini pun membantah yakni firaqud dhalah, baik Jahmiyah, baik yakni Qadariyah, baik falasifah, Asy'ariyah dan yang lain semisalnya yang berkaitan dengan masalah pembicaraan tentang yakni ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bicara tentang itu Allah Al-Hakim. wa huwa al-alimul hakim, wa huwa al-alimul khabir. Jadi al-khabir tadi ilmu Allah, ini khabir itu ilmu yang sangat mendetail. Sekarang al-hakim, makna al-hakim, di mana Allah al-hakim, satu dzul hukmi,
Makna Allah Al-Hakim, Allah Dzul Hukmi. Allah itu pemilik hukum. Allah itu pemilik hukum. Yang berhak untuk memberikan keputusan hukum hanya Allah. Innil hukmu illa lillah. Innil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengingkari atau ini Allah mengingkari orang-orang yang mereka merasa punya hak untuk membuat hukum. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Apakah mereka itu memiliki syuraka yang bisa membuatkan syariat buat mereka? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang bisa membuat hukum-hukum syariat untuk mereka? Allah mengingkari, karena inil hukmu illa lillah, bahwasanya hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat seorang mukmin itu bertahkim dengan hukum Allah taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa mereka itu hakikatnya bukan seorang mukmin. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, demi Rabbmu, mereka bukan orang mukmin sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim. Mereka siap berhakim kepada Nabi. Dan kalau sudah mendapatkan putusan, thumma la yajidu kharajan mimma qadaita. Kalau engkau sudah putuskan, tidak akan mereka dapatkan rasa berat untuk menerimanya. Kalau mereka sudah mendapatkan keputusan darimu, wa yusallimu tasliman, dia akan tunduk patuh dengan hukum yang kau putuskan itu. Ini adalah konsekuensi Allah adalah yakni Dzul Hukmi. Allah Al-Hakim, artinya Allah Dzul Hukmi, pemilik hukum. Sehingga hukum dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah tegaskan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, dia zalim, dia fasik. Karena ini merampas hak Allah. Mereka sekutu Allah dan mereka zalim kepada Allah, mereka kafir kepada Allah, mereka fasik kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, Al-Hakim itu maksudnya adalah Dzul Hukmi, Allah pemilik hukum. Jangan kayak orang liberal yang bilang tidak ada hukum Allah Ta'ala. Ini ucapan iblis. Dan ini dampak di antara mereka yang betul-betul tidak memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, Al-Hakim itu artinya Dzul Ihkam. Dzul Ihkam. Ihkam itu semuanya serba mantap, serba sempurna, serba ini tertata rapi, gak ada cacatnya sedikit pun, sempurna. Apa kata Allah dalam surat Al-Muluk tentang langit yang Allah bentangkan seluas itu? Kalau kamu ulangi berulang-ulang memandang langit, malah min furuj. Nggak ada cacat retaknya, nggak ada. Bentet-bentetnya nggak ada. Padahal luas. Coba antum ngecor bangunan seluas 1 kilometer umpamanya. Oh, yang betot diantaranya juga banyak banget cacatnya. Ini langit bentangannya itu berapa luas. Itu nggak ada cacatnya sama sekali. Allah juga langit Allah tegakkan itu tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Coba antum cari bangunan cor-coran tingkat yang tanpa tiang, enggak ada. Semuanya ini tanpa tiang. Allah bisa menegakkan langit tanpa ini tiang. Sempurna buatan Allah Ta'ala itu. Dzul Ihkam. Termasuk hukum Allah, syariat Allah, Al-Quran yang Allah turunkan, ini adalah betul-betul ini ihkam. Summa uhkimat ayatuh, kata Allah. Quran ini Allah susun ayatnya dengan bagus, betul-betul sempurna, nggak ada yang lebih bagus daripada Quran. Maka ditantang oleh Allah SWT tentang orang-orang mereka meragukan Al-Quran.
Baik mau membuat Quran dari sequran penuh sampai ditantang 10 surat saja, sampai ditantang 1 surat saja. Nggak ada yang bisa. Karena nggak mungkin bisa menandingi Allah Ta'ala. Dari bahasanya, dari kandungan isinya, dari ungkapan bahasanya atau dari ketinggian ungkapan bahasanya, mulai dari kemujizatan segala sisinya, nggak bisa akan menandingi Al-Quran Karim. Allah adalah Al-Hakim Dzul Ihkam. Allah adalah pemilik kemantapan, semuanya serba mantap, mantap semuanya itu, nggak ada cacatnya sedikit pun. Yang ketiga, Al-Hakim adalah Dzul Hikmah Al-Balighah. Semua perbuatan Allah, ciptaan Allah ada tujuannya, ada hikmahnya, ada hikmahnya. Penciptaan manusia ada hikmahnya, penciptaan langit bumi ada hikmahnya, penciptaan iblis ada hikmahnya, adanya Abu Jahal ada hikmahnya, ada Abu Lahab ada hikmahnya. Baik hikmah yang kembali kepada Allah atau hikmah yang kembali kepada kita. Musibah tsunami ada hikmahnya, meletusan Merapi ada hikmahnya. Semua yang terjadi Allah perbuat ada hikmahnya. Hanya kadang ada para profesor, doktor yang bahkan mereka muslim bahlul. Benar-benar bahlul komentarnya tentang Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi tsunami atau terjadi musibah gempa, nggak mungkin yang menimpakan ini Allah yang itu, Allah yang itu. Kalau itu Allah, kalau begitu Allah kejam. Ini bahlul, super bahlul. Yang mereka katanya profesor, kemudian cendekiawan muslim, tapi nggak sama sekali nggak bisa mengambil apapun kejadian yang ada, ya ini hikmah yang teragung atau pelajaran-pelajaran di balik semua perbuatan itu. Para pemirsa, di sini letaknya pentingnya kita betul-betul memahami nama dan sifat dengan cara yang benar. Maka Ahlussunnah betul-betul meyakini bahwa seluruh perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Baik itu hikmahnya kita ketahui atau hikmahnya tidak kita ketahui. Adapun Jahmiyah mereka itu mengatakan Allah berbuat tanpa tujuan, tanpa hikmah. Ini mengerikan sekali tentunya. Maka firaqud dhalah akan betul berselisih dengan Ahlussunnah ketika kita membahas tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Maka kalau Anda akan melihat ini apakah dia itu Ahlussunnah atau Al-Bidah, langsung kelihatan ketika bicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah taala, kita sampai ini dulu yang kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pesan berikutnya pada pesan akan datang bidzillah. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin membantu ekonomi seorang kenalan. Namun, saya memberikan syarat selama saya bantu, dia mau untuk belajar ilmu sunnah, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya boleh. Supaya dia bantuannya itu nyasar pada kebaikan. Nyasar pada kebaikan. Sehingga dia terikat dengan kebaikan. Jangan sampai kita bantu, kemudian bantuan kita disia-siakan, atau malah dia pakai untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah boleh kita mensyaratkan begitu supaya dia termotivasi untuk berbuat baik. Walaupun tentunya juga nggak mungkin dia selalu dalam kebaikan, pasti ada keburukan-keburukannya. Tapi kita hanya globalnya, maksudnya itu supaya dia termotivasi untuk berbuat baik. Kalau dia suruh lancang terus, nggak mungkin. Kita ini adalah kullu bani Adam khata', pasti ada kesalahannya. Maksudnya adalah itu globalnya supaya betul-betul dia perhatikan ini untuk kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Semoga manfaat sekalian. Demikian yang kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi kemarin yang pertanyaan apa maksudnya itu kursi Allah mencakup langit dan bumi, itu maksudnya yaitu langit dan bumi itu ketika dibandingkan dengan kursi Allah SWT itu sangat kecil seperti logam yang dilemparkan di padang pasir yang luas, sehingga sangat nampak kecil sekali.
Sehingga kursi Allah luas meliputi langit dan bumi. Bukan seluas langit dan bumi, tapi meliputi langit dan bumi. Dan bahkan langit dan bumi itu nampak kecil dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.